Baik, kenalkan nama saya Handoko Supomo. Saya dari Teknik Informatika Unpas. Profesi saya adalah sebagai dosen. Dan Unpas juga adalah salah satu bagian daripada AGI yang sekarang ketuanya adalah Mas Adam. Jadi senang sekali bisa tandem sama Mas Adam. Nah, presentasi saya kali ini melengkapi mungkin ya dari presentasi Mas Adam. Jadi kalau Mas Adam tadi menjelaskan terkait dengan potensi game secara industri sangat besar, juga development daripada game itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan memaparkan sedikit dari persepsi yang lain, perspektif yang lain, yaitu terkait dengan bagaimana pelaku bisnis memanfaatkan game untuk kepentingan mereka. Baik, ada banyak hal yang bisa pelaku bisnis manfaatkan daripada game. Salah satunya adalah advertising. Jadi game seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adam, bahwa sudah memiliki wilayah jangkauan yang sangat luas gitu ya. Sangat besar, sangat luas, dan target marketnya itu adalah pengguna-pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut secara intensif. Maka di dalam game itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk memasarkan produknya. Misalkan di sini ada memasang billboard di dalam, terus bahkan di mobile game sekarang ada ads ya, Bapak Ibu ya teman-teman sekalian ya. Main sedikit ada ads gitu ya. Dan selanjutnya. Jadi itu memang salah satu bukti bahwa game itu sudah mulai dipandang sebagai cara pemasaran oleh perusahaan. Nah, lalu ada juga pemanfaatan game untuk customer engagement. Nah, ada dua yang tidak yang saya coba jelaskan di sini, yaitu game bisa digunakan sebagai media untuk membangun interaksi antara konsumen dengan brand yang kita miliki. Nah, misalkan contohnya Sepi Tanam, ya, dulu ada game nama Sepi Tanam, di mana pemain ya dia diberikan tantangan gitu ya, misi di dalam gamenya, dan nanti si pemain itu akan mengumpulkan poin dan lain sebagainya, dan dia akan mendapatkan reward gitu ya daripada brand tersebut. Berikutnya game untuk membangun customer engagement juga bisa dikategorikan di bagian kedua itu menjadi bonus gitu ya. Apa maksudnya bonus? Jadi ketika kita membeli produk daripada sebuah brand, maka produk-produk yang kita beli itu bisa digantikan menjadi item, karakter, level ya, ataupun objek-objek yang menarik dalam game yang nanti bisa mereka play di mobile phone gitu ya. Nah, ini contohnya adalah Kinder Joy Up I Do ya. Kebetulan saya juga punya anak gitu ya. Jadi kalau ke Alfamart ingin beli Kinder Joy Up I Do. Kenapa? Karena di sana ada kalau beli apa itu dapat coklatnya, dapat mainannya, dan dapat 100 lembar. Yang sih kalau misalkan nanti di scan QR code-nya itu akan muncul karakter-karakter yang unik gitu ya. Nah, jadi ini bisa meningkatkan ya customer engagement juga dari sisi pemasaran daripada produk daripada bisnis, karena ada muncul perasaan untuk collectible, perasaan untuk mengumpulkan item-item yang disediakan gitu ya, disediakan di dalam game yang sudah dirancang seperti ini gitu ya. Sehingga secara otomatis juga meningkatkan pembelian daripada produk tersebut. Nah, berikutnya seperti yang tadi dijelaskan Mas Adam, itu terkait dengan metaverse. Nah, sekarang lagi ini ya, metaverse itu lagi sangat booming, dibicarakan di mana-mana, dari sisi kita memainkannya, dari sisi berinteraksinya. Tapi pertanyaannya, kalau kita sebagai pelaku bisnis, itu buat uang di metaverse-nya gimana sih? Gitu ya. Nah, ada satu tadi yang dijelaskan oleh Mas Adam itu terkait dengan NFT ya. Nah, ada beberapa. Yang pertama, ya sama, jadi masih produk placement advertising itu kita bisa
buat uang di sana, di mana nanti player di dalam metaverse itu melihat iklan-iklan kita dan nanti dia tertarik membeli produk saat di dunia nyatanya, ataupun bisa kita jual digital produk di metaverse gitu ya. Bahkan sudah ada company yang jualan baju gitu ya. Jualan baju di dalam metaverse gitu ya. Dan nanti tadi Mas Ajlan menjelaskan ada yang jualan ayam bisa bertelur ya, ayam dijual dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat terbuka ya. Jadi bukan saja jualan apa namanya produk fisik sekarang, tapi produk-produk digital pun di dalam metaverse itu bisa jadi peluang. Yang berikutnya adalah remote working. Jadi memanfaatkan metaverse untuk bekerja secara remote. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini yang cukup fenomenal kemarin adalah konser metaverse-nya Justin Bieber. Ada yang jadi fans Justin Bieber nggak di sini? Jadi kita bisa di dalam metaverse itu menjadi sponsorship, panitia gitu ya, daripada acara-acara event maupun acara-acara konser. Ya. Nanti orang bisa beli tiketnya dan nanti bisa mengikuti konser atau event yang kita sediakan secara digital di dalam metaverse. Ini contohnya. Ya, jadi Mas Justinnya itu melakukan konser di metaverse dan nanti para fansnya itu akan bukan di dalam konser yang asli, tetapi konser aslinya itu pindah ke dalam metaverse. Dan itu juga salah satu peluang bagi kita. Mungkin kita bisa mengundang public figure untuk mengadakan event-event ataupun konser sesuai dengan kepakarannya atau apa yang membuat mereka terkenal di dalam metaverse. Ya. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan game untuk korporat. Yang pertama adalah game sekarang sudah banyak dimanfaatkan untuk membantu rekrutmen. Ya, jadi salah satu tantangan di dalam perusahaan adalah mencari calon-calon pegawai yang paling optimal, gitu ya, bagi bisnis mereka. Nah, contohnya itu Domino Pizza itu membuat selain dimanfaatkan juga untuk jadi game brandnya mereka, itu memanfaatkan Domino Pizza Heroes, game yang mereka bangun itu untuk mengetes pengetahuan calon pegawai yang melamar tentang pengetahuannya terkait dengan pizza, terutama pizza-pizza di Domino. Nah, maka nanti ketika para calon pegawai yang melamar ini memainkan Domino Pizza Heroes ya untuk kepentingan rekrutmen, maka otomatis di dalam proses itu sudah ada filter ya, tentang siapa saja benar-benar memahami pizza dan mana yang masih belum ya. Dan sehingga itu bisa menjadi keuntungan dari sisi waktu dan biaya walaupun tenaga bagi pihak HRD untuk bisa mempercepat dan mengoptimalkan proses rekrutmen. Oke, berikutnya pemanfaatan game bagi pelaku bisnis adalah untuk pelatihan. Nah, pelatihan ini adalah yang tadi disebutkan oleh Mas Adam ya, masuk ke dalam kategori serious game. Gitu ya. Saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri maupun di Indonesia yang memanfaatkan serious game, simulasi, dan game-game pelatihan lainnya untuk melatih karyawannya. Alasannya kenapa nanti akan saya jelaskan, tapi di sini ada video yang menarik, mungkin bisa jadi gambaran kita semua terkait dengan bagaimana sih game dijadikan pelatihan pada perusahaan. Every day at the corporate office, we make decisions that impact the team members at the hotel. So we really needed to make sure that our corporate team members understand the complexity of working in a hotel. Oculus for Business has really shifted the way we work. We can truly upskill team members faster and really focus on empathy building, which was a game changer for us.
We then said we can use this tool to be able to really help our team members practice different scenarios of building empathy with our guests and make sure that we are delivering best-in-class service. Hi, I'm here to check in. If we were to try to do this in a traditional setting, when you have 400,000 team members, that is not something that comes in an inexpensive way for us, and nor do I think it's realistic. Every time there's been a significant advancement in the way you interact with computers, something great happens. So when the Quest came out, it was groundbreaking for us because just like that, you have 60 OF possibilities for your experiences. Having all this available to you allows you to concentrate in what's most important, that getting what the client sees when they close their eyes and making it happen. To me, virtual reality is absolutely the future of learning. It just genuinely immerses the team member in the experience. Once you see this and can experience how much it can build empathy and change behavior, it's really the best tool by which we can simulate a real experience. When clients ask, how can we develop this? How can we create this for the masses? Now we have an answer for them, the Quest. Oke. Ya, itu adalah salah satu contoh ya, pemanfaatan game untuk pelatihan pegawai. Pertanyaannya adalah, mengapa sih butuh game ya untuk pelatihan pegawai? Memangnya coaching tradisional, dalam tanda kutip ya, atau coaching yang selama ini dilakukan ya secara langsung oleh pegawai ataupun senior terhadap juniornya itu ada masalah atau tidak? Gitu ya. Kenapa kita butuh game? Sebenarnya nggak ada masalah, gitu ya. Coaching itu bisa dilakukan antara seorang karyawan senior mengajarkan dan membimbing ya salah satu karyawan juniornya, gitu ya. Baik seperti di gambar yang kiri dilakukan dari satu orang ke satu orang, ya, maupun di bagian kanan ada pegawai senior yang ditunjuk sebagai instruktur untuk sebuah kelompok karyawan baru yang dipekerjakan di perusahaan kita. Nah, lalu masalahnya di mana? Nah, masalahnya adalah coaching tradisional itu membutuhkan effort besar karena dia membutuhkan manusia, yaitu pegawai senior. Saat pegawai tersebut coaching, maka otomatis waktunya itu akan tersita ya untuk melatih pegawai baru. Belum lagi jika proses bisnis di dalam perusahaan kita itu kompleks gitu. Tentunya akan ada hal-hal yang terlewat ataupun perlu dipahami dalam waktu yang lama oleh pegawai baru untuk mendapatkan gambaran utuh terkait dengan bagaimana cara kerja proses bisnis di perusahaan tersebut. Nah, dan biasanya ketika pelatihan ya di bagian divisinya, maka biasanya diajarkan pada bagian divisinya saja. Misalkan finance diajarkan finance, human resource diajarkan human resource, logistik diajarkan logistik. Padahal di dalam dunia pekerjaan yang real tidak seperti itu. Ya, baik finance, human resource dan logistik dengan fokus di bidang masing-masing juga harus memahami gitu ya. Memahami bidang pekerjaan yang lain yang terdapat di perusahaan tersebut. Agar dia bisa memahami secara utuh gitu ya, decision ataupun pengambilan keputusan yang dilakukan ketika bekerja itu akan berpengaruh seperti apa gitu ya terhadap perusahaan. Nah, maka daripada itu tanpa disadari terdapat gap yang cukup besar ya pada saat pegawai baru di training dengan situasi real di lapangan. Ini yang menyebabkan pada saat pegawai baru di training terus diterjunkan gitu ya ke dalam dunia real kerja itu masih agak gagap gitu ya. Gegapnya tuh masih banyak gitu ya. Kan sudah di training kok masih agak adaptasinya masih cukup banyak waktu yang diperlukan. Nah, bagaimana cara supaya mereka benar-benar bisa memahami? Ya tentunya mereka perlu learning by doing. Tidak cukup hanya duduk mendengarkan instruktur dari jam 8 sampai jam 4 selama 1 minggu. Untuk bisa mendapatkan hasil optimal, para ahli mengemukakan bahwa pegawai-pegawai tersebut harus melakukannya langsung.
gitu ya, dengan learning by doing. Namun saja hal ini juga ada masalah gitu ya. Pertama, mengambil waktu daripada karyawan senior untuk memikirkan skenario, memikirkan skenario praktikalnya seperti apa, gitu kan. Artinya tentu saja tidak akan mungkin pegawai yang baru masuk ini langsung mengurus hal-hal yang kritis gitu. Pasti akan disiapkan skenario, contoh-contoh, test case gitu ya, dan itu cukup memakan waktu. Yang kedua adalah masalah skalabilitas gitu ya. Ya kalau misalkan pegawai yang baru yang dilatihnya itu hanya 1 orang. Gimana kalau yang perlu dilatihnya itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau ada pembukaan cabang baru gitu ya, yang membutuhkan pelatihan pegawai baru secara serentak gitu ya, yang mungkin sampai puluhan orang. Nah, itu adalah salah satu juga tantangan di sini. Nah, dan bagaimana game untuk training itu bekerja? Jadi, di dalam game gitu ya, biasanya itu sudah disiapkan ragam situasi. Situasi-situasi ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga menggambarkan gitu ya, tantangan-tantangan yang akan mungkin dihadapi oleh pegawai saat nanti bekerja. Gitu ya. Nanti pengguna ketika nanti dihadapkan pada situasi tersebut, maka pengguna harus mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya, game merespon dengan cara dinamis, gitu ya, sehingga pengguna bisa mendapatkan pengalaman yang kaya, ya. Bukan saja hanya textbook, ya, bukan saja kata senior, tapi dia sudah memiliki pengalaman. Gitu ya. Dan yang paling penting adalah ini, dengan menggunakan game, harapannya pegawai itu dari sejak dini sudah mengenali pola. Pola apa yang dimaksud? Pola yang dimaksud adalah pola tahapan pengambilan keputusan yang menghasilkan performa paling baik. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam pekerjaan, itu keputusan yang harus disiapkan oleh pegawai itu tidak cuma satu. Gitu ya. Misalkan dalam pembelian item ataupun dalam mengurus proyek daripada perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi gitu ya, berhubungan dengan human resource, berhubungan dengan klien dan lain sebagainya, dia paling tidak harus membuat beberapa keputusan gitu ya. Keputusan apa yang saya buat untuk akuntan, keputusan apa yang harus saya buat untuk human resource, keputusan apa yang harus saya buat untuk admin, keputusan apa yang harus saya buat untuk klien saya. Gitu. Nah, dan bagaimana keputusan-keputusan itu? Pertama sinkron, dan yang kedua tahapan pengambilannya itu menghasilkan performa yang paling baik. Nah itu pengguna itu bisa mendapatkan hal tersebut dalam game, gitu ya. Dan dengan game dia bisa mendapatkan gambaran yang cukup utuh gitu ya terkait apa yang akan dihadapi nanti di dalam pekerjaan. Nah ini contohnya, ya ini contoh yang mungkin mungkin ada yang kenal Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini itu ada Monsoon Sim ya. Jadi Monsoon Sim ini adalah platform untuk edukasi bisnis ya. Di dalamnya ada utang piutang, warehousing ya dan lain sebagainya gitu ya. Dan tipe cara bermainnya ini adalah pengguna itu langsung belajar dengan melakukan. Jadi dia menjadi baik perorangan menjadi pemilik bisnis maupun dibentuk kelompok ya sebagai pengurus ya dari sebuah bisnis gitu ya, dan nanti akan diberikan tantangan-tantangan yang harus disiapkan. Nah ini misalkan contohnya ini adalah penggunaan Monsoon Sim di salah satu SMK ya di Indonesia. Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa lihat di sini bahwa ini ada kelompok-kelompok ya, grup-grup dikumpulkan dalam satu meja ya, mereka satu kelompok dan mewakili bisnis gitu, memiliki perusahaan dan mereka harus berkompetisi gitu ya, mereka harus mengambil keputusan bisnis gitu ya yang paling menguntungkan dan di sini mereka berkompetisi sehingga nanti di akhir akan ketahuan gitu ya, akan ketahuan siapa
kelompok yang mengambil keputusan atau decision making yang paling baik dan menghasilkan profit paling besar. Juga salah pilih vendor. Price per region kalau kita lihat ini Enfit lah yang merusak harga. Nah, Gold juga ini kurang lebih. Nah, jadi kita coba lihat ya siapakah yang pemenangnya. 3. Siap? Ya siap. 3, 2, 1. Ini kok nggak mau turun ya? Iya. Siapa tuh? Aduh nggak mau turun ini. Ya. Gol! Yang kedua SC apa kita ya sebentar dulu ya. Yang pertama gol. Yang kedua SC. Yang ketiga kita. Yang keempat Pegas. Kelima Everything. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa dilihat di sini ya. Belajar bisnis itu bisa semenyenangkan ini gitu ya. Mana ada ya kalau misalkan dikasih buku isinya teks, grafik, chart gitu ya, bisa sesenang ini gitu ya. Tetapi dengan gamifikasi dan serius game, orang tuh bisa seserang ini. Mereka benar-benar belajar ya, menghadapi situasi yang real dihadapi, tapi dalam bentuk simulasi dalam game. Dan dengan adanya kompetisi, mereka menjadi seperti berlomba seperti itu ya. Dan yang menarik di sini adalah peran daripada instruktur, bukan lagi menjadi pengajar textbook, tapi menjadi fasilitator. Gitu ya. Nah, ini bisa menjamin menjaga kualitas daripada pendidikan karyawan ataupun pegawai baru di perusahaan Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena konten materi dan cara mengajarkannya itu sudah seragam di dalam game, gitu ya. Tentu saja ini akan berbeda hasilnya jika menggunakan instruktur, mungkin saja lebih baik daripada simulasi karena memang instrukturnya sangat menginspirasi misalkan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan gitu ya, ganti instruktur atau instruktur yang sama tapi sedang ada apa gitu ya, itu menghasilkan performa pelatihan yang lebih buruk karena ada satu dan lain hal. Jadi sangat bergantung dinamis sekali ya jika menggunakan instruktur yang selama ini dilakukan gitu ya, menggunakan manusia menjelaskan materi dari textbook dan lain sebagainya. Nah, terakhir saya ingin terkait dengan bagaimana sih game training itu harusnya dibangun ya. Mungkin ini cocoknya bagi game developers ya yang akan membangun game untuk training gitu ya. Membangun game training itu tidak cukup hanya bertanya gitu ya. Hanya bertanya, Bapak butuh game training apa, lalu kita berimajinasi gitu ya. Tidak cukup dengan itu. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah, yang paling penting yang pertama adalah itu justru adalah kultur dan suasana kerja apa yang perlu kita kenalkan dalam game tersebut. Terus kita juga harus mengetahui sebagai game developer pengetahuan apa yang perlu diketahui pengguna ya. Jadi list ilmu yang menurut perusahaan itu penting diketahui pengguna gitu ya. Jangan sampai apa yang menurut pengguna perusahaan itu nggak penting kita ajarkan malah lebih banyak gitu dari hal yang penting. Terus permasalahan apa yang sering dihadapi perusahaan? Terus permasalahan apa yang dianggap kritis oleh perusahaan gitu ya. Apa yang disebut kritis adalah pegawai harus tahu mana yang fatal bagi perusahaan gitu ya. Sehingga itu menjadi awareness bagi kita kalau kita menjadi game developer untuk merancang skenario mengenalkan ini pada pegawai. Berikutnya yang sering juga lupa gitu ya. Kadang-kadang saya suka agak gemes juga gitu ya. Bikin game simulasi tapi pakai naga-nagaan. Gak ada yang salah sih gitu ya.
Tetapi kita pun harus aware bahwa di perusahaan itu apakah ada perangkat atau alat yang penting diketahui oleh pegawai. Kalau ada, itu harus masuk diajarkan juga. Ya. Terus berikutnya adalah praktisi yang dilibatkan siapa, mungkin salah satu karyawan senior yang dijadikan tandem oleh game developer untuk berdiskusi, dan standar apa yang dijadikan acuan, ya, baik dari perusahaannya, standar perusahaannya maupun kalau misalkan pakai itu. Nah, itu semua kita lengkapi dengan koleksi data. Nah, berikutnya kita coba rancang ya. Yang pertama itu kita harus merancang cara menyampaikan pengetahuan yang relevan dengan bisnis. Yang kedua adalah cara mengajarkan permasalahan serta dampaknya pada game. Jadi kita bukan hanya mengajarkan bahwa ini buruk, ini baik. Tapi buruknya gimana, baiknya gimana, kita harus gambarkan di dalam game. Nah, itu game simulasi atau serious game yang baik untuk pelatihan. Terus bagaimana merancang peningkatan tingkat kompleksitas dan kesulitan. Di mana seiring berjalannya waktu, jika sebuah game training itu dirancang dengan baik, maka pegawai itu akan memiliki skill yang semakin meningkat. Nah, itu diimbangi dengan peningkatan tingkat kompleksitas dan kesulitan. Misalkan kalau yang pertama itu hanya mengurus dokumen legal hanya 1, level 2-nya menjadi 10, makin lama makin banyak. Nah, bagaimana cara game itu merancang itu, gitu ya, sehingga pada ujungnya kita bisa mendorong pegawai mengetahui performa apa yang diharapkan perusahaan pada mereka, gitu ya, bahwa perusahaan itu mengharapkan pegawai itu punya kecepatan atau ritme kerja seperti ini, gitu ya. Nah, itu adalah dengan bermain game training yang baik, dirancang dengan baik, maka harapannya pegawai punya kesadaran, oh ritme ini, sehingga dia tidak akan kaget lagi ketika nanti dihadapi di dunia nyata. Berikutnya tidak kalah penting adalah merancang sistem penilaian, reward dan punishment dalam game. Bagaimana kita merancang apa sih hadiah, gitu ya? Apakah menggunakan skor, apakah menggunakan item, apakah menggunakan apa namanya tuh piala atau apa gitu ya di dalam game, ya, leaderboard dan lain sebagainya, untuk bisa memberikan feedback pada pemain atau pegawai baru yang memainkan game training itu bahwa oh saya melakukan sesuatu dengan baik. Dan kalau seperti itu seakan-akan didorong, oke, kalau begitu cara ini benar dan saya akan melakukan lebih baik. Terus berikutnya adalah bagaimana cara kita merancang evaluasi keterampilan pengguna dan meningkatkannya. Gitu ya. Jadi kita harus punya mekanisme untuk mengevaluasi keterampilannya di dalam game. Gitu ya. Sehingga nanti bisa muncul poin 6 dan poin 7. Poin 6 adalah bagaimana kita merancang kompetisi dalam game. Game training yang baik diharapkan punya aspek kompetisi. Kenapa? Karena sifat manusia itu suka bertanding atau berlomba. Ya. Nah, itu juga yang membuat game online sekarang itu sangat booming dan jadi banyak ketagihan gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, teman-teman sekalian bayangkan ketagihan game training gitu. Maka akan sepro apa gitu ya. Orang anak-anak kita ketagihan game Mobile Legends ya, atau game FPS di mobile aja tadinya nggak bisa apa-apa, tangan masih kaku gitu ya, geser HP sedikit kram jempol gitu ya, sekarang wah tangannya begini gitu ya. Nah, dengan ada kompetisi akan muncul, oh dulu ada orang yang pernah nilainya segitu, kok bisa? Ataupun kalau misalkan digabungkan kayak tadi contoh di Monson Sim, kok grup yang di sana bisa nilainya lebih tinggi daripada saya, kok bisa gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang cukup baik dalam game untuk training. Dan berikutnya adalah bagaimana merancang dashboard untuk instruktur. Ini juga tidak kalah penting karena ini jadi fitur yang memudahkan instruktur. Seperti contohnya tadi yang saya video Motion Sim, instruktur tuh nggak harus lihat satu-satu. Game training yang dimainkan terkoneksi ke database dan nanti instruktur hanya tinggal melihat dashboardnya, mana grup atau mana personel yang memiliki nilai baik, baiknya di mana dan lain sebagainya. Sehingga nanti jika diperlukan instruktur bisa mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan personal pada sebuah tim maupun sebuah personil gitu ya. Wah,
orang ini tuh jago nih di aspek A, B, C, tapi D-nya turun, sangat jelek. Berarti saya tahu kelemahan dia di D, maka saya bisa tingkatkan dia di D. Nah, habis itu, setelah perancangan, maka kita bangun solusi dalam simulasi, terus mengimplementasikan game dan simulasi tersebut dengan 2 tahapan. Yang pertama, mengimplementasikan skenario penggunaan simulator pada training itu seperti apa. Seperti tadi, apakah kita mau bikin kelompok atau personil gitu ya. Kalau sekarang game-game training beberapa sudah main di handphone gitu ya. Jadi orang itu nggak main handphone aja, padahal itu lagi main game training. Dan bagaimana melibatkan instruktur dalam proses pelatihan, gitu ya. Serta yang paling terakhir adalah evaluasi dan perbaikan pasca pelatihannya evaluasi dan perbaikan pasca pelatihan itu sendiri seperti apa, sehingga nanti diketahui bahwa game training ini perlu peningkatan di aspek sini untuk berikutnya. Oke, mungkin begitu saja paparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.